Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku bab 2 Filsafat Ilmu yang disuruh oleh dosen pengampu untuk memenuhi tugas UAS. Jadi bab 2 ini judulnya ialah mencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran, langkah awal dalam mencari kebenaran dalam filsafat adalah dengan mengklasifikasikan atas apa yang harus dianalisa menggunakan kerangka berpikir filsafat. Yang kita harus diambil dalam mencari kebenaran itu adalah objek filsafat. Objek filsafat yang digunakan manusia sebagai alat dalam menemukan kebenaran diawali dari analisa objek filsafat yang harus dipahami oleh setiap manusia. Objek filsafat itu ada 3, 1 teologi, kosmologi, antropologi. Jadi nomor 1 itu antropologi atau manusia. Jadi manusia itu menjadi objek filsafat yang pertama karena manusia lah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang memiliki kemampuan berpikir dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi yang nomor 2 alam atau disebut juga kosmologi. Jadi alam itu sebagai objek filsafat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indera. Jadi selain yang tidak dapat dilihat oleh panca indera itu bukan kosmologi. Yang bisa dilihat oleh panca indera seperti yang ada di alam ini seperti hewan, tumbuhan dan segala jenis makhluk hidup. Yang ketiga ialah Tuhan atau teologi. Nah, jadi pembahasan Tuhan dalam disiplin ilmu filsafat ialah salah satu dari 3 objek filsafat karena menjadi persoalan dialektis yang berujung justifikasi kesesatan pada salah satu pihak. Jadi setelah kita mengetahui objek filsafat, kita harus mengetahui tujuan filsafat. Tujuan filsafat itu harus bagaimana? Jadi tujuan filsafat itu kita harus mengetahui bahwa objek filsafat terdiri dari antropologi, kosmologi, dan teologi. Jadi langkah selanjutnya dalam mencari kebenaran adalah menguji objek filsafat tersebut berdasarkan logika, estetika, dan etika. Nah, adapun cara uji paling sederhana ialah dengan mengajukan pertanyaan atas objek filsafat yang menjadi bahan kajian dengan pertanyaan apakah kajian objek itu sudah masuk akal? Itu termasuk logika. Apakah kajian objek itu memiliki nilai keindahan? Itu termasuk estetika. Dan yang ketiga, apakah keberadaan objek itu tidak melanggar nilai dan kebiasaan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat? Itu disebut juga etika. Jadi logika itu harus memahami sebuah penilaian atau menguji objek filsafat baik objek antropologi, kosmologi maupun objek teologi. Yang kedua, estetika. Membahas estetika di sini merupakan penjelasan soal rasa dan selera. Sebagaimana logika, estetika juga memiliki 2 labeling dalam penilaian, yaitu jelek dan indah. Itu estetika. Kalau etika itu seperti halnya baik dan buruk etika. Setelah mengetahui poin-poin yang di atas itu harus mengetahui kerangka berpikir. Dalam mencari kebenaran filsafat, kerangka berpikir adalah proses terakhir setelah melalui beberapa proses panjang sebelumnya.
Jadi seseorang itu untuk memahami kerangka berpikir akan memenuhi dengan tutur kata hingga tindakan yang penuh pertimbangan dengan menggunakan hati dan nurani mereka sebagai manusia. Ontologi. Ontologi adalah proses paling awal dalam kerangka berpikir filsafat. Yang nomor 2 ialah epistemologi. Jadi pembahasan epistemologi dalam kerangka berpikir filsafat merupakan pembahasan yang sangat panjang dan kompleks. Yang nomor 3 aksiologi. Aksiologi adalah dalam mencapai kebenaran dalam filsafat. Tahapan aksiologi adalah jawaban yang akan memutus mata rantai cara manusia berpikir hingga menghasilkan output kebenaran dalam filsafat. Seperti halnya di sini yang kesimpulan yang di atas itu konsep objek filsafat. Objek filsafat itu Tuhan, alam, manusia. Setelah mengetahui objek filsafat, kita harus mengetahui tujuan filsafat. Tujuan filsafat adalah logika, estetika, etika. Setelah mengetahui tujuan filsafat, kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu ada 3, ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, setelah mengetahui semua itu, ialah kebenaran. Hakikat kebenaran. 1. Kebenaran koherensi. Nomor 2. Kebenaran korespondensi. Dan itu cuma ada dua kebenaran. Yang pertama, yang nomor 3, kebenaran pragmatisme. Jadi kebenaran itu ada 3. Kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, dan nomor 3 kebenaran pragmatisme. Jadi sebelum kita mencari kebenaran, kita harus mengetahui objek-objek terlebih dahulu. Setelah mengetahui objek, terus ke bawah, mengetahui harus logika, estetika, dan etika. Jadi dalam mencari kebenaran jangan langsung iya ini. Kita harus mencari dulu, cari seluk-beluknya itu apa, itu benar atau salah. Kalau sudah diketahui semua, itulah yang dinamakan kebenaran yang sesungguhnya. Logika. Jadi contoh logika, mencari salah atau benar. Yang dimaksud contoh logika itu seperti halnya sepeda motor. Kan sepeda motor itu memiliki sepeda roda 2 yang memiliki bensin dan dijalankan dengan BBM. Jadi jika kita melihat sebuah sepeda beroda 2 dan bermesin kemudian dijalankan dengan bahan bakar, itu sepeda motor, maka jawabannya benar. Akan salah ketika ada sepeda dengan 3 roda disebut dengan sepeda motor, itu salah. Karena benda tersebut sebenarnya bukanlah sepeda motor, melainkan sebuah becak. Itu contoh logika. Kalau estetika, membahas estetika itu jelek dan indah. Seperti halnya contoh rumah. Rumah itu hanya biasa, tapi kalau dihiasi dengan bunga-bunga itu menjadi indah. Itu yang namanya estetika. Kalau etika itu seperti halnya kita, tingkah laku kita itu disebut etika. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.